Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh segenap TKM Masjid Al-Muhajirin, para asatidah, para sesepuh, para alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir. Kita senantiasa selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, malam-malam terakhir di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan ketaatan, beribadah, tunduk, ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini semua adalah bentuk karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hebatnya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi ini benar-benar merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama orang tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tuntutan Allah. Tugas kita adalah beribadah. Tugas kita adalah menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk apa tujuan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Jelas di berbagai macam ayat tentang keutamaan orang yang bertakwa itu sangat banyak sekali. Contoh di surat Ali Imran ayat 123, kita ambil ujung ayatnya, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian bersyukur. Kalau kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, tentu apa yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang bersyukur? La in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas dengan kita bertakwa kepada Allah sebetulnya apa? Supaya Allah tambah lagi nikmat untuk kita. Di ayat yang lain Allah katakan, fattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah menjadi backing orang yang bertakwa atau melalui para malaikatnya menjadi para pengawal orang-orang yang bertakwa, pasti tidak akan pernah ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut akan menjadi orang-orang yang senantiasa membela kebenaran dimanapun dia berada. Karena apa?
Yang menjadi pengawalnya adalah siapa? Utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka untuk supaya apa? Supaya manusia menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, menjadi hamba-hamba yang senantiasa apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan keberkahan hidup. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan limpahkan kepada mereka itu keberkahan dari langit dan dari bumi. Makanya bulan Ramadan adalah pendidikan takwa, melatih manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, dan ini bisa kita rasakan. Ya. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, diterangkan oleh para ulama. Bertambahnya kebaikan. Kita lihat di bulan Ramadan ini, ya, jiwa-jiwa manusia menjadi berubah banyak sekali. Dan Ramadan adalah momen perubahan. Bukan hanya sekedar berubah jadwal makan, memang itu pasti. Kalau jadwal makan berubah itu pasti, ya. Akan tetapi perubahan kepada apa? Kepada jiwa manusia. Kepada jiwa manusia. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Karena Allah tanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah tanamkan kepada manusia itu apa? Nilai-nilai ketakwaan. Jadi manusia itu dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditanamkan jiwa yang bisa memilih apakah mau memilih jalan kejahatan atau jalan ketakwaan. Dan Allah sudah tanamkan itu. Maka Allah katakan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana jiwa-jiwa manusia di bulan Ramadan ini, ya. Yang kita tahu kalau di bulan lain mungkin emosi itu bisa menguasai jiwa manusia. Akan tetapi di bulan Ramadan banyak sekali orang yang betul-betul kalau dia berpuasa karena Allah dan mengharapkan pahala, emosi itu bisa diredam. Ya di jalan itu kalau kan biasanya jalan macet kalau sore, orang banyak mencari takjil itu kan. Kalau kendaraan kita mungkin di bulan lain kalau kesenggol, orang imannya lemah itu bisa marah-marah. Padahal marah-marah, teriak-teriak, berantem di bulan Ramadan itu bisa membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan puasanya, bukan, tetapi bisa membatalkan pahala puasanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada qauluz zur wal 'amala bih. Falaisa lillahi hajatan ta'amahu wa syarabahu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan buruk lainnya, falaisa lillahi hajatan ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan dia makan dan minumnya. Artinya apa? Ada pembatal-pembatal puasa. Makanya luar biasa, di bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang jadi ustadz dadakan. Meskipun berantem di jalan itu, kalau yang jiwanya betul-betul bersih, biar kendaraannya keserempet, tabrakan gitu ya, dia akan terkendali emosinya.
oh nggak apa-apa, saya sedang berpuasa. Ini luar biasa sekali ya. Meskipun agak mendidih lah, hatinya itu ya, tapi jiwanya itu terus bertasbih karena khawatir puasanya itu batal pahalanya. Itu sangat luar biasa. Kemudian ada perubahan dari akhlaknya. Ini yang tidak kalah penting. Bahkan diakui sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kalau nilai puasa itu betul-betul beriman karena Allah dan mengharapkan pahala, kita lihat ketika kemenangan kota Mekah, ketika Futu Mekah, ya, semua orang-orang kafir Quraisy itu dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Padahal para sahabat disiksa, dianiaya, Nabi dari tanah kelahirannya diusir, bahkan mau dibunuh. Akan tetapi ketika Futu Mekah, semua orang-orang kafir Quraisy itu dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Karena ada ayat yang menyuruh hudil afwa, kata Allah, jadilah engkau pemaaf. Dan seketika itu juga Nabi menjadi orang yang pertama memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita memaafkan atau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu sudah biasa. Tetapi kalau kita memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang zalim, orang yang jahat kepada kita, ini sangat luar biasa sekali para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di Thaif Nabi berdakwah ditolak, dianiaya, bercucuran darahnya. Yang marah malaikat, bahkan yang emosi itu malaikat, bukan Nabi. Tapi Nabi masih ada dorongan doa, mudah-mudahan dari keturunan orang-orang Thaif itu ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak Nabi yang sangat mulia. Bahkan ketika kisah yang sangat viral itu, Nabi suka ada yang meludahi, tapi Nabi tidak membalasnya. Seketika orang yang meludahi Nabi itu sakit, orang yang pertama kali nengokin orang yang sakit itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah akhlak yang sangat mulia, hasil dari pendidikan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya teman sudah puluhan tahun bertetangga, tidak mau memaafkan gara-gara kendaraannya itu miring parkir. Bayangin, puluhan tahun itu. Berarti sudah puluhan Ramadan gara-gara kendaraan miring itu parkir. Udah saling memaafkan? Belum dong. Dengan bedanya itu luar biasa. Terlihat seperti sepele, tapi kalau itu ditanamkan di dalam jiwa yang kotor, hanya sekedar memaafkan bertetangga, sangat berat sekali. Dan itu adalah akhlak yang sangat mulia. Dan yang paling utama lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian keutamaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan adalah apa? Bulan diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Masya Allah, luar biasa. Gak perlu pakai bayaran. Dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang tua, yang muda saja kalau bicara tentang dosa itu banyak sekali. Yang sering kita tahu lah istilahnya, orang kalau sudah tua bau apa Pak badannya? Bapak Ibu bau apa badannya? Oh, bukan bau tanah dong, bau surga. Hadisnya kan jelas, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan datang, dibukanya pintu-pintu surga. Jangan bau tanah, nggak enak. Bau surga aja ya. Jadi biar pesimis. Karena apa? Kunci surganya sudah kita pegang. Jangan kalah sama tetangga sebelah agamanya, ya kan? Bersama Bapak di surga, itu kuncinya udah kita pegang. Mereka juga pede, kita harus lebih pede lagi. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di malam-malam 10 hari terakhir yang sangat luar biasanya lagi. Ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Orang-orang terdahulu usianya sampai 1000, ada yang 950 tahun, 900 tahun. Mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun, 950 tahun. Senang sekali. Kita umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek usianya.
Akan tetapi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita satu malam yang nilainya seperti 1000 bulan, setara dengan umur hidup manusia 83 tahun lebih. Satu amalan dilipat gandakan. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar satu kali saja seumur hidup, itu sudah bisa mendahului, menyalip amal-amal soleh orang-orang terdahulu. Apalagi kalau sudah mendapatkan 1, 2, 3 sampai 10 kali malam Lailatul Qadar, itu sangat luar biasa sekali keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam terakhir ini menjadi muhasabah buat kita. Jangan jadikan perubahan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 1 bulan di bulan Ramadan ini saja. Akan tetapi lihat di malam-malam lain, di malam-malam selain bulan Ramadan, apakah kita masih diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena indikasinya lihat bukan di bulan Ramadannya, tetapi setelah Ramadannya. Apakah tilawah Qur'annya, apakah zikirnya, apakah istighfarnya, apakah sholat malamnya, apakah sedekahnya, itu masih tetap kita jaga atau tidak? Itu adalah indikasi. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah tamu yang sangat mulia, kepergiannya sangat disedihkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Maka kalau kita merujuk kepada orang-orang saleh terdahulu, kita pun harus bersedih meninggalkan bulan Ramadan ini. Karena datang setahun sekali, belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Untuk kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini adalah bulan Ramadan yang terbaik buat kita. Dan kita tentu masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Mungkin ini saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.